Halo Pak Farik, selaku dosen manajemen Big Data, perkenalkan nama saya Yeskiel Brian Sudibyo dengan NIM A12-2021-06643. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis data dengan menggunakan pemodelan decision tree pada studi kasus bank. Permasalahan awalnya, dataset ini diambil dikarenakan produk dari sebuah bank, salah satunya adalah kartu kredit, namun jika kartu kredit dipegang oleh nasabah yang tidak tepat, dapat menyebabkan macetnya pembayaran kartu kredit. Oleh sebab itu, tujuan dari pengumpulan dataset adalah bank ingin membuat sistem untuk mendeteksi apakah nasabah diberi persetujuan untuk mendapatkan kartu kredit. Solusi dari masalah tersebut yaitu metode data science dengan menggunakan framework CDM. Hasil dari prediksi yang akan dihasilkan oleh data science tersebut akan digunakan oleh bank untuk mencegah macetnya pembayaran tagihan kartu kredit. Dan berikut isi dari dataset bank memiliki variabel name dari A16 sampai A1. Kemudian role-nya target future, type-nya categorical, continuous, dan memiliki missing value. Yang pertama yang kita lakukan adalah ada beberapa library pada Python seperti Pandas, Seaborn, Matplotlib, dan lainnya. Kemudian, dataset ke dalam Google Colab, kemudian import dataset ke dalam Google Colab dengan menggunakan dataset sama dengan pd.read underscore csf content drive my drive collab notebook x.data dengan header none. Setelah itu, cek dataset di Colab dengan ketik dataset. Setelah keluar datanya, dapat melanjutkan dengan mengganti kolom. Pada dataset yang sebelumnya 0 sampai 15, diganti menjadi A1 sampai A16. Kemudian menampilkan data dari 5 teratas dengan ketik dataset.head untuk pengecekan kembali. Selanjutnya, menganalisis karakteristik data. Dengan menggunakan dataset info, kemudian muncul detail karakteristik datanya dan juga teridentifikasi tipe data dalam dataset ini, yaitu ada 2 float, int 2, dan objek berjumlah 12. Kemudian, melakukan pengecekan distribusi kelas. Di sini saya menggunakan A1, lalu diketahui bahwa B468, A210 dengan tipe data int, dan terdapat missing value yang berjumlah 12. Adapun grafik dari distribusi A1 dengan grafik B yang tertinggi dari A dan missing value. Dan berikut nilai B lebih banyak yang tereject daripada yang approval. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan distribusi A2. Dan bisa langsung kita lihat terdapat missing value 12, 22,67 ada 9, 20,42 ada 7, 18,83 ada 6, dan seterusnya. Seperti halnya distribusi
A1 di atas A2 juga memiliki bentuk visual dan nilai yang dimiliki oleh A2. Berikut grafiknya. Setelah melakukan pengecekan, kemudian cek korelasi. Di setiap kolom tujuan, untuk cek korelasi adalah untuk melihat kolom ini apakah saling ketergantungan dengan kolom lain. Untuk korelasi, berikut hanya muncul 4 kolom, karena masih terdapatnya tipe data yang belum diubah, jadi korelasi metrik tidak bekerja. Cara membaca dari visualisasi korelasi berikut. A3 dibandingkan dengan A3 yang di bawah, maka menghasilkan nilai 1 yang datanya sama. A3 dibandingkan dengan A8 menghasilkan nilai 0,3. Jadi ketergantungan antara kolom A8 dengan A3 sebesar 0,8. A3 dibandingkan dengan A11 menghasilkan nilai 0,27. Jadi ketergantungan antara kolom A11 dengan A3 sebesar 0,27. A3 dibandingkan dengan A15 menghasilkan nilai 0,12 dan seterusnya untuk 3 kolom lainnya. Kemudian, temuan dari menelaah data yaitu masih adanya missing value atau nilai yang hilang, kemudian data masih berbentuk objek dan harus diubah ke numerik, dan beberapa atribut tidak keluar seperti A1, A2, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A12, A13, A14, A16. Kemudian dapat dilihat pada tabel A1 sampai A15, yaitu atribut atau fitur untuk A16 merupakan label yang nantinya akan diprediksi oleh model. Selanjutnya, memperbaiki nilai yang hilang. Pada tahapan ini, membersihkan data, tanda tanya, pada setiap nilai yang ada kolom diubah menjadi none, dikarenakan tanda tanya masih dideteksi oleh mesin bahwa itu sebuah nilai, sebab itu harus diubah terlebih dahulu. Setelah melakukan replace dengan cara berikut ini, dapat kita lihat hasil dataset info berikutnya, bahwa jumlah kolom tidak sampai 690, kemudian masuk ke dalam tahapan memperbaiki nilai yang hilang. Kolom dataset menunjukkan bahwa true itu menunjukkan bahwa adanya nilai yang kosong. Kemudian pengecekan kolom apa saja yang memiliki nilai kosong dan tipe datanya objek. A1, A2, A4, A15, A6, A7, A14. Setelah pengecekan kolom yang kosong, di sini pengecekan untuk presentasi nilai yang hilang
di kolom tersebut yang nilainya kosong tidak sampai 50% yang hilang, maka kolom tidak perlu di drop. Selanjutnya adalah merubah tipe data objek atau string menjadi numerik. Ini dilakukan demi mempermudah proses komputasi. Lalu kita masuk ke dalam proses perbaikan nilai yang hilang pada kolom seperti A1, A2, A4, A5, A6, A7, A14. Di sini saya menggunakan modus dikarenakan banyaknya data yang kategorikal dan data yang kategorikal ini baiknya menggunakan modus daripada median. Pada dataset info di sini sudah berbeda dari yang tadi di mana objek sudah terpenuhi sebanyak 690 menjadi kurang dari 690. Namun di sini masih terdapat tipe data objek yaitu A2 dan A14. Setelah itu, kita mengkonstruksi data dengan mengubah tipe data yang objek menjadi float. Di sini kita bisa melihat datasetnya terlebih dahulu. Di sini saya juga mengubah tipe data yang float menjadi integer untuk menyesuaikan nilai dalam dataset dengan tipe datanya. Lalu kita melakukan pengecekan dan hasilnya tipe data objek sudah tidak ada. Objek atau string sudah tidak ada. Dan juga pada saat kita mendescribe, semua kolom pada dataset sudah bisa tampil. Kemudian, menghapus nilai yang bernilai konstan. Pada informasi data set di sini dapat diidentifikasi bahwa tidak adanya redundansi pada sebuah kolom, maka tidak diperlukan untuk drop suatu kolom. Melakukan cek korelasi lagi. Pada korelasi ini berbeda dengan korelasi yang pertama. Karena pada korelasi ini, semua atribut sudah bisa tampil dikarenakan semua atribut sudah menjadi numerik. Dan cara membacanya yaitu pada baris A1 dan kolom A1 korelasinya sebesar 1. Baris A1 dan kolom A2 sebesar 0,4. Pada baris A1 dan kolom A3 sebesar min 0,04. Dan untuk pembacaan selanjutnya hingga baris A16 tetap sama. Kemudian menentukan label data. Pada Y di sini diisikan dataset A16. Karena A16 merupakan label atau variabel dependennya. Dan Y di sini merupakan nilai dari A16, lalu pada
X. Kita mengedrop A16 dan A4. Dan yang tersimpan hanya A1 hingga A3 dan A5 hingga A16 hingga A15. Lalu pada X di sini merupakan kolom beserta nilainya yang tersimpan. Kemudian membagi dua perlakuan data, yang satunya original dan normalisasi. Untuk data original dibagi 60 data training, 40 data testing, yaitu 0,4. Menggunakan library train test split. Untuk perlakuan data normalisasi tahapan pertama, menstandari data menggunakan standar Kastler. Standarisasi adalah teknik untuk melakukan perubahan data skala di mana data yang dimiliki akan diubah sehingga memiliki rata-rata sama dengan 0 atau dalam kurung terpusat. Dan standar deviasi sama dengan 1. Membagi data normalisasi 60 data training banding 40 data testing. Tahap selanjutnya, pembangunan model. Yang pertama, menentukan parameter decision tree. Untuk pipeline-nya, digunakan untuk memilih pilihan model yang digunakan mode decision tree classifier. Kemudian pemodelan data original menggunakan grid search CV yang digunakan untuk melakukan tuning parameter decision tree. Setelah itu menggunakan fungsi fit best estimator digunakan untuk pengecekan kombinasi parameter yang digunakan decision tree. Kemudian param-name inserted digunakan untuk melihat kombinasi parameter yang bagus yang dimana saja dan model creation-nya gini, model max dip-nya 1, model min sample leaf-nya 1, model min sample split-nya 2, model random stage-nya 42. Dan ini sama digunakan di pemodelan data normalisasi menggunakan grid search CV, best estimator, dan juga param-name inserted. Dan berikut evaluasi data originalnya. Akurasi pada data training set 0,8599. Precisionnya pada training set 0,8990. Recall pada training set 0,85993381. Akurasi pada test set 0,847820. Precision pada test set 0,8478260. Recall pada test set 0,878260. Dan berikut visualisasi confusion metric. Cara membaca confusion metric yaitu terdapat
4 nilai pada confusion matrix, yaitu true positif, false negatif, false positif, true negatif. Pada visualisasi berikut, true positif merupakan kondisi di mana pembuatan kartu kredit untuk nasabah tersebut diterima sebanyak 118, lalu false negatif merupakan kondisi di mana prediksi menunjukkan nasabah tidak boleh membuat kartu kredit, padahal pada data aktualnya nasabah boleh membuat kartu kredit sebanyak 33. False positif merupakan kondisi di mana prediksi menunjukkan nasabah boleh membuat kartu, padahal data aktualnya nasabah tidak boleh membuat kartu sebanyak 9. True negatif menunjukkan bahwa nasabah tidak boleh membuat kartu kredit sebanyak 116. Kemudian evaluasi data normalisasi. Akurasi pada training set 0,8599, precision pada training set 0,8599, recall pada training set 0,8590, akurasi pada data test set 0,8482, precision pada test set 0,4782, recall pada test set 0,84782. Dan berikut confusion matrix pada bagian tracing data normalisasi. Dan ini adalah tes akurasi pada data original dan data normalisasi. 0,859903, akurasinya 0,847826. Untuk normalisasi 0,859903, untuk tes akurasinya 0,47826. Dan berikut adalah model akurasi, recall, dan precision. Yang pertama adalah data originalnya, akurasinya 0,47826, recallnya 0,47826, precisionnya 0,8472826. Untuk data normalisasi 0,47826, 0,4726, dan precisionnya 0,8472826. Dan berikut grafik dari datanya. Jadi visual dari perbandingan akurasi model, visual dari decision tree jika A8 lebih kecil sama dengan 0,5, maka ke node ke kiri gini 0,129. Selain itu ke node kanan gini sama dengan 0,329. Dan berikut laporan untuk mengevaluasi hasil pemodelan. Yang pertama, model data original. Pembagiannya 50 banding 50. Akurasi 0,843478. Presisinya 0,843478, 0,843478. Kemudian 60 banding 40. Akurasinya 0,8478, presisinya 0,8478, recallnya 0,8478. Kemudian 70 banding 30, akurasinya 0,81154, presisinya 0,81154, recallnya 0,81154. Kemudian 80 banding 20, akurasinya 0,775362, presisinya
0,775362, recallnya 0,775362. Yang terakhir 90 banding 10, akurasinya 0,84058, 0,84058, recallnya 0,4058. Kemudian di model data normalisasi. Di pembagiannya 50 banding 50, akurasinya 0,8434, presisnya 0,8434, recallnya 0,8434. Terus 60 banding 40, akurasinya 0,847, 0,847826, presisnya 0,8478, recallnya 0,8478. Kemudian 70 banding 30, akurasinya 0,8115, presisinya 0,811594, recallnya 0,811594. Kemudian 80 banding 20. Akurasinya 0,775362, presisinya 0,7753, recallnya 0,775362. Yang terakhir 90 banding 10. Akurasinya 0,84058, presisinya 0,84058, recallnya 0,4058. Jadi hasil kesimpulan untuk pembagian memperoleh hasil paling bagus adalah 60 banding 40 atau 60 data training, 40 data testing sebesar 0,8478. Sekian presentasi hasil dari analisis dataset studi kasus bank. Terima kasih.